Memang yang di beberapa sebelumnya beberapa dikhawatirkan oleh Bahrain, mereka menjadi agak lebih tenang dan ini bahaya sebetulnya buat timnas Indonesia. Mereka jadi punya kepercayaan diri. Ya, 15 menit pertama mah benarnya bikin kejutan. Wah ya, kayak perlawanan gitu. Ternyata setelah gagal eksekusi penalti, di situ awal mula. Kita bahkan menang penguasaan bola sebanyak 63% Mang Desa. Ya. Dengan operan sukses hampir 538 operan. Ya. Ternyata total football yang digadang-gadang Patrick Kluivert pun jadi gagal football mungkin ya. Gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami penikmat sepak bola Indonesia khususnya Kota Bandung di obrolan redaksi Koran Gala. Sehat Bang Desa? Alhamdulillah Mang Tile. Mang Mamang sehat? Alhamdulillah. Seperti sudah kita ketahui pertandingan melawan Astaria di babak kualifikasi Piala Dunia kemarin malam kita harus mengakui keunggulan Australia secara telak 1-5 Bang Desa. Sempat memberikan perlawanan pada babak pertama dan bahkan mendapat peluang emas penalti dari Kevin Dix dan ternyata gagal dimanfaatkan peluang tersebut sehingga angin berbalik ke Australia. Pertama melalui par Nathan Choaon yang dianggap melakukan pelanggaran menarik pemain belakang Australia di kotak penalti. Yang kedua pun blunder dari Nathan Choaon yang Terus mengawal. ngumpahan ke kiper tapi tenepi ke kiper sehingga dimanfaatkan demi oleh pemain Australia. Dan Nathan Choaon pun berhasil hat-trick blunder 3 kali Bang Desa. Gol Jackson Irvin, si Irvin teka tutup dan ngelos we tengahna pasangan Tom Haye dan Nathan Choaon ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Ya. Karena bagaimanapun pasangan Tom Haye adalah ipar Jenner. Tom Haye gelandang dengan tipikal stylish. Sedangkan ipar Jenner yang Gennaro Gattuso lah nung adu ka ditu ka dieuna ipar Jenner. Kemarin Patrick Kluivert memasang dua gelandang tipikal yang sama stylish sehingga tidak ada kekuatan di tengah. Alhasil harus tersungkur 1-5 Mang Desa. Melihat permainan kemarin kumaha Mang Desa? Melihat permainan kamari hari di awal mah bener agak sedikit memberikan harapan, keyakinan ketika itu kan di awal ada 2 peluang sebetulnya ya melalui heading dari Jai sama penalti itu tapi tidak jadi dan itu bisa jadi menjatuhkan mental pemain juga bisa jadi. Dan untuk di sektor belakang sepertinya kita memang kehilangan Justin Hubner-nya. Nah, itu terasa sekali dan ya terlihatlah koordinasi di belakang juga kemarin kita out-outan lah. Kita mengkilai anu utama nama. Mang Mamang puas permainan kemarin? Babak pertama 15 menit pertama mah benarnya bikin kejutan. Wah ya, kayak perlawanan gitu. Ternyata setelah gagal eksekusi penalti, di situ awal mula. Angin berbalik sebenarnya, angin Australia malik. bangkit, udah nggak baca pola permainannya langsung melakukan serangan total football. Ternyata total football yang digadang-gadang Patrick Kluivert pun jadi gagal football mungkin ya. Gagal pokoknya mah kita gagal football pokoknya mah. Kita kemarin bermain bukan tidak seperti biasanya. Kita bahkan menang penguasaan bola sebanyak 63% Mang Desa. Ya. Dengan operan sukses hampir 538 operan. Ya. Dan ternyata total football penguasaan bola yang tinggi, garis pertahanan yang tinggi. Tapi ya yang tidak bisa dengan kebobolan yang tinggi. Kebobolan yang tinggi pula. Sehingga bukan permainan, mungkin kita sedikit baru mengerti sekarang ya sahabat Koran Gala kenapa Sintayong dulu parkir bus menumpuk pemain di belakang. Ternyata garis pertahanan tinggi mungkin kurang cocoknya dengan tipikal pemain-pemain kita Mang Desanya ngomongnya. Soalnya karakternya
siap nyerang teh siap diserang kemarin. Kemarin mah nya Nyerang mah nya siap tapi pasti serang. pressing kan nya Iya. di pertahanan lawan Mang Desanya. Orang garis pertahanan tinggi ternyata Tidak perhitungkan. tidak diperhitungkan eta Mang Desanya. Mang Tile, saya mah ini welahnya melihat timnas secara keseluruhan setelah dipegang ku Kluivernya, ku Patrick Kluivert. Ada beberapa keanehan memang Mang Tile dari awal, bisa dibilang persiapan sangat-sangat Singkat. mentahnya, persiapan tim juga sangat singkat karena ya mungkin maksimal lah 2 kali latihan meureun dengan kondisi beberapa pemain yang baru. Itu kan perlu sebelumnya sudah dibicarakan kan, perlu adaptasi nu rada edan gitunya dengan kondisi seperti itu. Dan yang aneh lagi Mang Tile, pola latihan yang diterapkan justru lebih ngejar ke pola latihan fisik, padahal kan menjelang pertandingan yang sudah sangat dekat. Yang saya tahu selama ini ketika pertandingan sudah mendekati hari pertandingan, itu bukan fisik yang digenjot tapi masalahnya ke taktik gitu. Jadi melihat perjalanan para pemain yang jauh, mengumpul hanya sebentar, dan itu ketika diberikan latihan fisik ya, walaupun kata tim pelatih itu memang berbeda, sama seperti MU gitu ya, seperti tim-tim lain lahnya. Ini sukses aing diserokeun jeung MU, MU teh kerelehan ya. Kondisinya kan lain, dalam artian pemain yang baru datang diberi pelatihan fisik ya, pas pertandingan otomatis berat lah, tidak lepas, tidak istilahnya naonnya kehilangan sentuhan bola itu karena berat gitu. Harusnya lawan yang ringan, yang ringan dan lebih fokus ke taktik dan bagaimana menjalin chemistry, adaptasi dengan pemain-pemain yang ada, karena kemarin kan yang diturunkan juga termasuk banyak, ada Ole, ada Jem, ada perubahannya banyak sekali. Justru bikin kejutan teh pemain-pemain baru saya mah. Ya. Baru eta geus aya setitik harapan lah. Ya. Mungkin 2 tahun ke depan mereka lebih solid. Ya. Tapi memang iya, tapi saya melihat itu cenderung lebih karena skill individu memang bukan karena adaptasi atau chemistry. Mereka memang pada dasarnya sudah punya skill. Nah, memang kalau misalkan dipadukan setelah ada istilah nama lamun aya tisi lahnya. Nah, apalagi sekarang menjelang melawan Bahrain, dimanfaatkan betul-betul untuk bagaimana membangun suatu kebersamaan, bagaimana membangun chemistry anu urang teh hayangna kieu, ieu teh hayangna kieu, polana seperti ini, terapkannya seperti apa gitu nya. Ya minimal saya gambaran ieu pemain ieu teh cocok dengan si ieu. Nah, itu bisa lebih bagus karena saya pikir ya kemarin mah skill individu lah yang dikeluarkan mah anu muncul teh belum ada lah kalau kekompakan mah. Kalau secara skill malah percaya datang pemain mahal hungkul lah. Ti tukang nepi ka hareup masih di pemain mahal we, tapi kan yang dibangun dalam suatu timnas kan kebersamaan. Ya. Yang pertama kan jarang bertemu, sekali bertemu langsung menghadapi pertandingan besar seperti ini. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh penikmat sepak bola nya, anu harapan di November geus sebuah Januari nya nunggu pertandingan pertandingan iya. Ternyata tidak sesuai harapan. Kuciwa, kubimbang. Tapi minimal datanglah pemain baru eta bisa aya gambaran si pemain anu lama. Ternyata perubahan itu bisa berkembang. Ternyata nu baru mah geuningan bisa, tapi kan skill bener. Satu hal Mang Bang, ketika bermain di timnas dengan istilahnya kualitas pemain-pemain yang sangat bagus, sebetulnya yang menjadi kunci adalah bagaimana racikan pelatih. Makanya ketika kita kemarin kalah, ya jangan disalahkan kalau Kluivert ternyata banyak yang istilahnya dalam tanda kutip menghujat ya, dalam artian ada ungkapan kekecewaan ya, bukan lain ngahujat ku ngewa, emang kecewa mah pasti aya gitu. Kritikannya. Nah, kritikan harus, soalnya ini kekalahan terbesar setelah era Sintayong. Ya benar kan, kurang teh podcast sebelumnya dia benar-benar pertaruhan. Soalnya kan pelatih anyar, can apal permain urang, karakterna, langsung kita main lawan anu berat. Yang dipertanyakan kan tentang startingnya Nathan Choaon. Di klub otomatis kan Nathan jarang mendapatkan waktu bermain. Ya betul. Sehingga sentuhan-sentuhannya pun kemarin fisik telat, pengambilan posisi salah terus dan menghasilkan 3 blunder Mang Desanya. Padahal diwanti-wantinya ku pelatih Arab dulunya, keunggulan Indonesia kenapa bisa menang dari Arab,
karena pemain-pemain Indonesia yang turun itu banyak pemain-pemain yang bermain reguler di klub. Nah, sebetulnya ketika pemain yang jarang dipakai di klub, ya ulah hoka di paenkeun kewe. Kecuali ketika sudah dalam latihan sudah menunjukkan performanya yang bagus, oke lah karena ini mepet dipakai, nah iyalah risikona gitu. Risikona seperti itu. Ya terlepas di masukan dipainkan sih ya pasti kan apa ya pertama mimiti. Tapi yang menjadi perubahan kemarin itu sangat krusial sekali. Pertama di tengahnya Nathan Soaon, oleh Romeni otomatis menjadi striker kemarin. Marcelino seperti kebingungan bukan pada posisinya. Marcelino kemana kali itu kan dia. Dia kan kemarin seperti disimpan di belakang dua strikernya Mang Desanya. Pemain nomor 10 lah. Dengan menempatkan Rafael Strike dan oleh Romeni di depan dua. Di belakang tidak adanya Rizky Ridho. Itu kan sama di kanan Kevin Nick justru yang menjadi starter bukannya Sandy Walsh. Perubahan-perubahan yang kecil tapi cukup krusial Mang Desa itu kemarinnya menyebabkan lambat. Beberapa pemain yang biasanya terlihat kemarin itu kehilangan pergerakannya Mang Gile karena ya situasinya seperti apa, mungkin areanya juga mereka masih jadi bingung gitu ya. Mungkin ini pengaruh perubahan pola dari tim, pola penyerangan atau pola bertahan juga masih membaca pemainnya, dan penempatan pemain-pemain juga belum dipahami yang ini fungsinya mana, bergeraknya kemana, ini juga belum ada chemistry yang bagus. Kemarin Jaides di babak pertama seperti kehilangan tandemnya Rizky Ridho nya Mang Bambangnya. Banyak naik ke atas, kurang di pertahanan manehna meningali total football malahnya jika bawakeun mainna. Hareup we Mesilger yo ka hareup. Terus we mata pangai Sintayong mah teu. Ya, termasuk dia kan ke depan. Begitu aya serangan balik, eta nu repot. Bubuk. Contoh gol kedua itu sangat terlihat sekali. Di kiri hukul nu Ripo mah si Perdo jeung si Dan James. Eta kan dua distelkan emang cocoknya sih tanya. Ya kalau lihat pemain-pemain yang kemarin muncul mah kita apresiasi lahnya untuk oleh James, Perdong gitu. Kerja keras, mereka punya mental bertanding yang sangat bagus. Agitikan yang di sisi garingannya. Kemarin kan yang kehilangan tandem itu terlihat Jaides. Biasa Jaides kan maju ke depan, sedangkan Ridho mengcover di belakang Jais. Kemarin kan Jaides jeung Mesilger teh seperti satu tipe. Naik. Hareup ujug dekat kotak penalti Mesilger, tiris kieu. Tah sekali kena serangan balik kedodoran kemarin Mang Desa mau Bambangnya. Kalau dari kiri do mending kemarin juga anu ngapernya. Jadi lamun geus menyerang begitu lepas panik langsung. Telat jauh. Mesilger ternyata kecepatannya kurang lah. Kalau untuk bola tinggi tapi soal kecepatan Rizky Ridho mungkin masih udah sugan orang banyak pemain tukang mah geus teu ndakati Rizky Ridho, Jaides, Justin Hubner we geus eta. Trio eta kan yang membawa winning team lah. Tengahna Tom Haye jeung Ivan Jarner. Itu winning team yang sangat dipertahankan ku Sintayong ya. Karena itu tiga pemain itu saling melengkapi nya. Jay punya ketenangan, punya koordinasi, dia punya kepemimpinannya. Justin Hubner kan sebagai pengganggu itu sangat penting mentile dengan nya silan mah lain songong nanti kan teh tengil nya. Anu kalar itu teh perlu lah untuk pemain belakang untuk menjatuhkan mental lawan, sementara Rizky kan punya kecepatan, punya antisipasi yang membaca baik. Permainan yang baik. Perdong kemarin ke kiri ke biasanya di kanan mainnya kan. Harus mengembalikan Perdong ke wing back lagi nya, back sayap kiri. Ameh bebelasatan kemarin mah kan teu bebelasatan teh aya Dan James kararagoknya. Atau kudu dikembalikan dari STY. Eta mah aya Erick Thohir ka aya lieuran nya. Aya lieuran Erick Thohir karena bagaimanapun kita kan sudah setengah perjalanan. Mengganti struktur kepelatihan istilahnya otakna supirna nya. Resikonya sangat tinggi sekali, ternyata ya kejadian. Terbukti kejadian kemarin kita habis 5-1 oleh Australia. Tapi di grup C emang desanya yang sudah grup di zona Asia yang paling ketat grup C. Hanya Jepang yang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia. Sedangkan dengan kemenangan kemarin Australia mendapatkan 10 poin.
Kita 6 Australia 10 poin, 10 poin, Indonesia 6, dan kemarin Arab Saudi menang tipis, dia punya 9 poin. 9 poin. Otomatis itu yang di atas kita hanya memperebutkan tinggal hanya satu tempat saja, dan ini peluang menjadi berat. Jadi untuk Indonesia sangat sulitnya, berat ya. sulit. Walaupun memang belum menutup kemungkinannya, namun Indonesia bisa menang terus, dan ini juga sangat tergantung dengan tim pertandingan lain. lain. Otomatis untuk kita lolos langsung ke Piala Dunia memperebutkan peringkat 2 di grup ini Kecil. kemungkinan kecil. Kemarin kecil memang ya, kemungkinan kecil. Kritik. Atletik minimal. Jadi kita menaruh harapan mungkin lolos ke putaran keempat dengan memperebutkan posisi 3 dan 4. Ya, Yang dimana posisi ketiga keempat pun akan diperebutkan oleh Arab Saudi mungkin ya. ya. Kalau melihat posisi sekarang ya. Coba cing hitung-hitungan. Lamun anggaplah finalnya iya gitu Anggap nya. finalnya. Berarti bisa lolos misalkan Arab Saudi sama Indonesia. Di sana ada Irak, Oman di grup B. Di grup A ada Arab sama Qatarnya. Oh, berat oke, berat oke. Lumayan Piala Dunia sih. Oh, Piala Dunianya lain Piala AFF-nya. Jadi nanti kan Mang Tile dibagi 2 grupnya. Nah, skemana kok Mang Desa? Ya itu kan setelah misalkan ini selesai, untuk tim juara grup dan runner up otomatis lolos. Sementara untuk peringkat 3 dan keempat nanti akan ada lagi putaran keempat, di mana dari 6 peserta yang diambil dari 2-2 di setiap grup akan dibagi 2 grup mengtile, Oh, nanti teh putaran keempat teh dan satu juara di masing-masing grup akan lolos ke langsung Piala ke Dunia. dunia. Gitu. Sementara run up-nya apa diadu deui. Aduh, kayak konfederasi lain Nah, mangtile kayak pokoknya diadukeun, panjang adukeun deui, perjalanan, panjang lah. urang Ulah mah nya. sampai urang ka dinya Betul. Tong lah, jangan mereka belah ditu. cukup sampai ke opat nya. Cukup sampai ke opat karena hanya PT. lain orang pesimisnya untuk mengajar posisi kedua nampaknya Sulit. sudah tertutup sedikit lah mungkinnya sudah tertutup karena kita nanti mau tidak mau nanti hari Selasa kita harus menang melawan Bahrain misalnya Itu ya. mau tidak mau menjadi tolak ukur. Ya. Kalau sampai kalah itu menjadi suatu bencana. Jadi Mang Tile lawan Bahrain mah yang pasti saya melihatnya ini menjadi betul-betul menjadi pertaruhan dari Kluivert Mang Tile. Kalau menang mungkin masih bisa berharap lah, masih punya kepercayaan dari orang-orang Indonesia yang para penggila bolanya, seperti tahulah bagaimana Ultras Garuda Ultrasnya, dedikasinya, soliditasnya. Nah ini menjadi pertaruhan bagi Kluivert. Tapi ketika kalah habislah Kluivert. Dihujat pasti. Apalagi out pasti keluar. Ayo lagi kasih out-outnya kemarin ke Twitter trending nah eta. Apalagi kan melawan Bahrain bukan hanya sekedar pertandingan biasanya. Ini punya ada misi. ada drama sebelumnya. Dan ini istilahnya ketika masih dipegang Sintayong udah pasti semua akan tumpah ruah untuk mendukung timnas Indonesia. Bagaimana supaya Indonesia menang. Nah, ini ketika Indonesia mengalami kekalahan dari Australia dan sekarang dipegang Kluivert melawan Bahrain, ini benar-benar menjadi beban lebih berat lagi buat Kluivert. Ya, mamangnya jeung Bahrain ya mamangnya kumata. Terorna harus ada tingkatkan. Kan kasihan. Jadi sebelumnya kan Bahrain udah merasa was-was ya. Mungkin dia juga sekarang agak regreg. Ningali pelatihna ganti. Jadi Pak Sari eleh Kamari eleh gede cenah. Nah, ini kita olahraga aing mah teu masalah. Ada memang yang di beberapa sebelumnya beberapa dikhawatirkan oleh Bahrain, mereka menjadi agak lebih tenang dan ini bahaya sebetulnya buat timnas Indonesia. Mereka jadi punya kepercayaan diri. Beberapa hal itu pertama kan dulu mereka menyakannya non GPK teh JIS man. Oh eta teh baru teh JIS. Jadi mereka berpikir bahwa posisi penonton itu terlalu dekat dengan lapangan. Ya khawatir ada orang baheula kitu meureunnya sieun dibalas kumaha gitu. Ternyata GBK mang setelah tahu GBK mereka jadi jauh ke penonton. Ayeuna soliditas tim ketika dipegang STY di Bahrain bisa menahan imbang. Di dia bisa ketika dia menghadapi yang ditangani Kluivert ketika dikalahkan Australia seperti itu dia punya harapan. Nah, eta lah harus diwaspadai. Khawatir oge sih nya. Karena bagaimanapun Bahrain punya permainan mengenakan fisik, kecepatan, dan teknik-teknik lainnya.
itu yang harus kita redam. Ya. Itu lebih regreg, orang lebih ruwet. Kieu Pikiran. pikiran. Lipat sarua. Tapi target kudu menang mah kudu mah. Harga mati Bisa eta mah ente, mau tidak lawan mau. daerah lain mah. Mau tidak Bisa mau. nawar. Tidak bisa nawar mau tidak Tidak mau. berarti kudu ditawar. Bagaimanapun sepak bola itu tidak hanya soal keindahan sepak bolanya. Ya. Mau bagaimanapun yang penting mencetak peluang, mencetak gol dan menang. Ya. Bagi tidak butuh teknanon ngari menang mah itu masalah. Ya. Sepak bola pragmatis teh Ah eta. yang berhasil menerapkan permainan cantik ada dua, Mang Desa. Yang kalau kita lihat sekarang ini yang pertama Barcelona zaman Pep Guardiola, Nah, eta. Spanyol zaman Vicente del Bosque Ya. pas juara Spanyol Piala Dunia 2010. Ya. Itu permainan total football Indah lah. indah Can dari aya. kaki ke kaki. Can Finish. ayanya. Mungkin kita belum bisa sampai ke sana Ya. karena seperti kita tadi bahas bahwa akhirnya kita tahu bahwa kenapa STY menerapkan parkir bus atau menunggu bola sepak bola pragmatis selama ini. Lah itu hayang Artinya. nyerah. Artinya Enak nanti ku kamari main mah mah tiki taka penguasaan bola sampai 63%. Lah itu hayang nyerah gitu. Jadi saya teh Nyaho modal gitu. Ya, ya kapasitas. Ya maksudnya kekuatan tim seperti apa, bisa diterapkan di lapangan seperti apa, dan ya itu yang lawan yang terbaik. kita Ya. hadapi pun seperti apa. Tapi kedatangan cek saya tadi pemain Liga yang baru, sedikit harapan lah. Ya. 2 tahun ke depan mah bakal ngeri timnya Ya. asli. Ya mah. istilahnya mah tong ngandalkeun sistem atau tinggalkeun Satu campuran ke konsepnya. Maksudnya lihatlah kemampuan diri Nah, sendiri, eta, lihat kualitasnya. kemampuan lawan, Kualitasnya. baru arek ngatur strategi gitu Bang. Benar terakhir strategi namanya. Mungkin untuk 1 tahun ke depan permainan seperti itu sangat cocok di Indonesia, tapi Ya. kan kita deh Mun diasah. mun asa terus kan mun minang main, tapi kan kita tahun baru jalan ini hayang siga kitu. Udah eta proyek ke depannya. tapi kan kita mengejar kualifikasi Piala Dunia yang ada beban tersendirinya bagi tim pelatih dan pemain. Selain coba-coba aja. Iya, ya semoga pertandingan kemarin menjadi pelajaran bagi Kluivert dan para pemain tentunya ya. Kita sebagai penonton hanya bisa mendukung, mendoakan yang terbaik nanti hari Selasa Ya. Bahrain. lawan Bahrain, lawan Cina, dan nanti terakhir lawan Jepang. Apapun hasilnya harus tetap fokus, fighting spirit yang tinggi, percaya kepada teman, kepada Tuhan, berdoa jangan lupa. Kebetulan bulan Ramadan manisanya. Ya. Terus berusaha apapun hasilnya nanti masih ada kesempatan lolos ke Piala Dunia. Di putaran keempat nanti meskipun di putaran ketiga masih kecil, sudah kecil harapannya manisanya. Ya. Betul. Hatur nuhun sakit wae, terus pantau perkembangan berita di Koran Gala NID, di harian umum Koran Gala, dan di My Edisi e-paper gratis, tinggal download. Dan jangan lupa nanti penukaran uang baru bisa langsung di Bank BJB. Bisa KPR, tabungan pelajar, bisa ngambil rumah. Dengan BJB hidup lebih mudah. Ya, hatur nuhun sakit wae. Sahabat Koran Gala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bank BJB, tanda mata untuk negeri.